Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan syahran mubarakan wa syahran 'aziman wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik itu nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dinukil dari kitab Tuhfatul Nasihin karya Al-Imam Hasan Al-Qubawi, beliau menjelaskan bahwa ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, apakah setiap malam Ramadan mempunyai keistimewaan?" Kata Sayyidina Ali, "Setiap malam Ramadan mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Dan karena malam hari ini kita masuk pada malam ke-8." Kata Sayyidina Ali, keistimewaan yang terdapat pada malam ke-8 Ramadan adalah a'tahu Allah Ta'ala ma'atahu Ibrahim alaihissalam. Allah akan memberikan, Allah akan mengaburahkan sesuatu atau apa-apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Salawat dan taslim tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan Islam dengan cucuran darahnya, dengan tetesan keringatnya, sehingga kita umat akhir zaman ini bisa menikmati syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu serta adik-adikku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepat di bawah ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk serta penjelas bagi petunjuk tersebut dan menjadi pemisah atau pembeda. Dalam ayat di atas kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali pada bulan Ramadan. Makanya biasa kita menamakan malam nuzulul Qur'an, malam diturunkannya Al-Qur'an. Tetapi bukan langsung 30 juz, tetapi berangsur-angsur. Dan malam nuzulul Qur'an adalah malam pertama kali Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat, sedang menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, yang ayat pertamanya berbunyi Iqra, bacalah. Kalau kita perhatikan peristiwa ini, Pak, kalau kita sedikit mencerna peristiwa ini, maka akan muncul pertanyaan di benak kita. Pertanyaan pertama, Allah menurunkan ayat
Sedangkan ini adalah ayat pertama yang turun. Apakah Sayyidina Jibril membawa kitab pada waktu itu? Apakah Sayyidina Jibril membawa suatu tulisan yang bisa dibaca oleh Nabi Muhammad? Tentu tidak. Karena tidak mungkin Sayyidina Jibril membawa kitab Injil. Tidak mungkin Sayyidina Jibril membawa kitab Quran kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi pertanyaannya, apa yang mau dibaca oleh Nabi Muhammad waktu itu? Pertanyaan yang kedua, seandainya waktu itu memang Sayyidina Jibril membawa sesuatu yang bisa dibaca oleh Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad untuk membaca? Sedangkan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang ummi, seorang Rasul yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya ketika diperintahkan Iqra ya Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, "Ma biqari." Saya tidak bisa membaca. Jadi bagaimana Nabi Muhammad membaca kala itu? Hikmahnya ternyata, kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca yang diinginkan oleh Allah untuk dibaca, untuk difahami, untuk ditadabburi oleh Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di langit dan di bumi. Jadi, Al-Qur'an yang kita baca hari ini, yang kita pegang hari ini adalah intisari dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu dulu Pak Kadai Pendeta Taryo, kalau Al-Quran itu lebih dari 30 juz. Waktu kecil saya pernah mendengar seperti ini. Ulama kita pernah mengatakan Al-Quran itu lebih dari 30 juz, Pak. Otak saya waktu kecil mengatakan, salah ini. Masa ada Al-Quran lebih dari 30 juz? Sedangkan kita pelajari dari kecil, ya seperti ini sudah 30 juz untuk buku. Ternyata yang dimaksud oleh ulama-ulama kita terdahulu memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yang tersurat itu 30 juz. Tetapi sedangkan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di langit dan di bumi, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, malam menjadi siang, ada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpikir. Jadi mungkin ini yang menjadi maksud para ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Dan ini menjadi salah satu rahasia Al-Quran yang diangkat. Dan selanjutnya, kalau kita ingin berbicara tentang keutamaan Al-Quran, fadilah Al-Quran, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, tentu sangat banyak keutamaannya, Pak. Tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan satu persatu. Tetapi dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai para sekalian manusia, telah datang peringatan dari Tuhanmu yang bisa menjadi pengobat bagi hati-hatimu dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa paling tidak minimal Al-Quran mempunyai 4 keutamaan. Yang pertama adalah mau'izah, peringatan. Peringatan terhadap apa? Peringatan terhadap mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan terhadap mereka yang ingkar terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran diturunkan untuk memberikan mereka peringatan. Itu yang pertama. Yang kedua, syifaa'un lima fis sudur, menjadi pengobat untuk hati-hati kalian. Para ulama dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa
Al-Quran bisa menjadi pengobat untuk penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran adalah syirik, kafir, riya, hasad dan lain-lain. Semua penyakit-penyakit hati bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dan penyakit zahir juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Makanya terbiasa kita kalau sakit, orang-orang dahulu tidak ke dokter, pergi ke ulama, pergi ke ustaz, minta didoakan, minta ditiupkan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, ayat-ayat suci kemudian ditiupkan ke dalam air putih, kemudian diminum oleh orang yang sakit. Ini bukan syirik, bukan ulamanya atau ustaznya yang menyembuhkan, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kemudian ditiupkan ke dalam air itu, itulah yang menjadi pengobat. Syifa'ul lima fis sudur. Yang ketiga, wahudan, menjadi petunjuk. Petunjuk terhadap apa? Petunjuk untuk kebenaran, petunjuk untuk ketauhidan, petunjuk untuk membedakan mana yang hak, yang mana yang batil, petunjuk untuk membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan keutamaan Al-Quran yang keempat adalah rahmatan lil mu'minin. Rahmat, kata para ulama, bisa berarti syafaat. Jadi Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya. Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi mereka yang menghafalnya. Dan Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi mereka yang melaksanakan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kita sebagai hamba, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keempat keutamaan Al-Quran ini? Lebih lanjut ulama menjelaskan bahwa bagi seorang hamba untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan Al-Quran, minimal ada 3 syarat yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah membacanya, tilawatahu, membacanya. Karena bagaimana Al-Quran bisa menjadi syafaat, bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat kalau kita tidak membaca? Kita simpan saja di lemari, 1 tahun 1 kali kita ambil. Pas bulan Ramadan saja, itu juga di awal-awal sudah disimpan lagi. Bagaimana kita jadikan Al-Quran obat, petunjuk serta rahmat apabila kita tidak membacanya? Jadi yang paling pertama syaratnya adalah dibaca. Yang kedua, ditadabburi dan dipahami. Nah, untuk mentadabburi dan memahami Al-Quran, ini perlu digarisbawahi. Ketika seseorang ingin belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi itu berhubungan dengan tafsir Al-Quran, maka dia harus belajar kepada guru, harus dibarengi dengan guru. Karena jangan sampai dia mempelajari Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan hatinya saja. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka muncul fenomena-fenomena seperti sekarang. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Ustaz tidak ada dalilnya Ustaz dalam Al-Quran, bid'ah. Ustaz tidak ada dalilnya itu dalam sunnah, kafir. Maka akan muncul orang-orang seperti ini. Kita ingat kisah pembunuhan Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Siapa yang membunuh Ali karramallahu wajhahu? Namanya Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu Pak, ketika di Mekah disebutkan namanya, orang akan tahu bahwa Ibnu Muljam itu seorang penghafal Al-Quran. Mungkin 30 juz dihafal oleh Ibnu Muljam. Tetapi karena dia menafsirkan Al-Quran salah, dia menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dia membenarkan untuk membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi hati-hati kita belajar Al-Quran. Karena kata ulama, Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi laknat bagi kita. Kalau kita salah-salah menggunakan Al-Quran, maka akan menjadi laknat bagi kita. Makanya ulama mengajarkan doa, Allahumma ja'alna Qur'anan hujjatun lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami, bukan terhadap kami. Itu doa yang diajarkan para ulama. Dan syarat yang ketiga, yang terakhir adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita mengetahui ayat yang berbicara tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La tusyrik billah, inna
adalah dzulmun 'adzim. Janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Kita tahu itu, Pak. Tapi kita masih kadang-kadang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kita tahu ayat yang berbicara tentang wajibnya sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, tetapi kita masih sering meninggalkan sholat. Kita tahu kewajiban zakat, atimus zakat, laksanakanlah zakat, tapi kita masih kadang-kadang enggan untuk membayar zakat. Jadi kalau kita sudah mendapatkan 3 syarat ini, Pak, kita membacanya, kita mentadabburinya, dan kita mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Al-Quran. Maka oleh karena itu, yang menjadi kesimpulan dari ceramah kami hari ini, semoga kita pada bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, Allah menjadikan hidup kita hidup sebagai bagaimana petunjuk dari Al-Quran. Dan semoga anak keturunan kita menjadi ahlul Quran. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Akhirul kalam, Allahu musta'an 'alal ikhlas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.